Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Praktikan Fitokimia kelompok 8 hari Senin, Laboratorium Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Pada video ini kami akan menjelaskan sebuah ringkasan dari video pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya dengan judul Pemisahan Senyawa Kimia Ekstrak atau Fraksi pada ekstrak etanol daun ketapang secara kromatografi kolom grafiti. Di mana kromatografi kolom grafiti merupakan metode pemisahan fisik yang komponennya dipisahkan dan juga didistribusikan di antara dua fase dan kolom itu sebagai alatnya dengan sistem elusi isokratik. Daun ketapang atau dengan nama latin Terminalia catapa merupakan tanaman yang digunakan untuk praktikum kali ini. Daun ketapang biasanya dimanfaatkan masyarakat sebagai tanaman obat tradisional untuk mengobati dermatitis dan juga hepatitis. Ekstrak dari daun ketapang ini menunjukkan efek seperti antiinflamasi, antioksidan, dan juga hepatoprotektor. Di mana hepatoprotektor ini merupakan senyawa obat yang biasanya digunakan untuk melindungi hati akibat kerusakan yang disebabkan dari obat, senyawa kimia, dan juga virus. Daun ketapang ini memiliki kandungan senyawa kimia seperti alkaloid, saponin, flavonoid, tanin, dan juga quinon sebagai aktivitas antivirus terhadap Staphylococcus aureus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kromatografi. Kromatografi merupakan suatu teknik pemisahan komponen berdasarkan perbedaan distribusi komponen dengan fase gerak dan fase diamnya. Ada banyak sekali kromatografi yang dapat digunakan seperti kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, kromatografi lapis tipis atau KLT, kromatografi cair vakum atau KCV, kromatografi gas atau GC, kromatografi penukar ion, dan kromatografi kolom gravitasi dan yang lainnya. Nah, pada percobaan kali ini kita akan melakukan pemisahan senyawa kimia dari daun ketapang atau Terminalia catapa dengan menggunakan kromatografi kolom grafiti atau KKG. Kemudian hasilnya akan kita identifikasi dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Kromatografi kolom merupakan suatu teknik pemisahan ataupun pemurnian senyawa dari campuran baik fase cair ataupun fase padat sehingga diperoleh senyawa yang diinginkan. Nah, pada kromatografi kolom itu dia menggunakan suatu alat berupa kolom yang terbuat dari gelas atau kaca, di mana pada dasarnya itu kita akan melihat gelas wol ataupun kapas yang sebelumnya telah direndam dengan menggunakan pelarut untuk membebaskannya dari gelembung udara. Kemudian kolom tersebut akan kita isi dengan fase diam, yaitu silika gel yang telah dibuburkan dengan menggunakan pelarut atau eluen N-heksan banding etil asetat 7:3. Kemudian akan di bagian atasnya itu ada sampel dan juga pelarut atau eluen atau fase gerak. Dan yang paling atas itu adalah cadangan dari fase geraknya. Jadi cadangan dari fase gerak ini untuk mencegah terjadinya kekeringan pada kolom. Prinsip kromatografi kolom adalah pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan interaksinya dalam fase diam dan juga fase geraknya. Jika suatu campuran memiliki beberapa komponen, maka komponen tersebut akan membentuk struktur dan sifat yang khas dari masing-masing komponennya. Ada beberapa sifat yang mempengaruhi kromatografi kolom, yaitu kepolaran senyawa, ukuran, dan juga berat molekul. Ketika suatu sampel memiliki kepolaran yang tinggi diuji menggunakan kromatografi kolom dengan fase diam yang polar, maka komponen tersebut akan memiliki interaksi yang kuat dengan fase diam, menyebabkan komponen tersebut akan tertahan pada fase diam pada saat proses elusi berlangsung. Sedangkan apabila komponen tersebut bersifat non-polar, maka komponen tersebut akan dengan sangat cepat melewati fase diam saat proses elusi berlangsung. Sifat lain yang mempengaruhi kromatografi kolom adalah ukuran dan juga berat molekul. Misalnya digunakan resin dalam fase diam, maka resin tersebut juga dapat digunakan sebagai metode pemisah berdasarkan ukurannya. Misalnya, suatu senyawa memiliki ukuran molekul yang besar, ia akan sulit bergerak dalam fase diam atau tertahan dalam fase diam saat proses elusi berlangsung. Sedangkan molekul dengan ukuran yang kecil akan lebih cepat melewati fase diam saat proses elusi tersebut berlangsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan dan juga kerugian dari kromatografi kolom. Keuntungan dari kromatografi kolom yaitu yang pertama dapat digunakan dalam aplikasi dan juga analisis preparatif. Yang kedua dapat digunakan untuk menentukan jumlah komponen senyawa. Yang ketiga dapat digunakan untuk pemisahan dan juga purifikasi substansi. Adapun kerugian dari kromatografi kolom yaitu pada saat preparasi kolom diperlukan suatu teknik yang khusus
Dan yang kedua itu memerlukan waktu pengerjaan yang lama karena diperlukannya terjadi elusi yang bertahap sampai seluruh pelarutnya habis kemudian ditampung pada wadah yang berbeda. Prosedur pengemasan kolom. Pada kromatografi kolom grafiti, kolom dikemas dengan metode basah. Yang pertama yaitu ditimbang silika gel sebanyak kurang lebih 17 gram. Terlebih dahulu, kapas direndam dengan pelarut sampai tidak mengandung gelembung udara lagi. Lalu dimasukkan ke dalam bagian bawah kolom. Setelah kapas dipadatkan di bagian bawah kolom, dimasukkan kertas saring seukuran dengan kolom. Silika gel yang telah ditimbang dibuburkan dengan menggunakan pelarut hexan dan etil asetat dengan perbandingan 7:3 hingga tidak mengandung gelembung udara lagi. Silika gel yang telah dibuburkan dituang secara perlahan-lahan ke dalam kolom hingga 2/3 dari panjang kolom. Lalu dimasukkan kertas saring pada bagian atas. Kemudian kolom didiamkan selama kurang lebih 24 jam hingga diperoleh kolom yang kompak dan tidak mengandung gelembung lagi. Prosedur preparasi sampel. Pada percobaan kromatografi kolom grafiti digunakan sampel ekstrak etanol dari daun ketapang. Ekstrak etanol dari daun ketapang ditimbang sebanyak kurang lebih 1 gram. Ekstrak yang telah ditimbang diserbukkan dengan menggunakan serbuk silika gel 60 hingga terbentuk serbuk. Selanjutnya kita akan masuk kepada proses pengelusian. Nah, di dalam hal proses pengelusian ini, hal yang pertama sekali kita perhatikan adalah bahwa kolom yang akan kita gunakan harus tetap dalam keadaan basah atau tidak boleh kering. Nah, pertama sekali kita harus menyiapkan sampel. Nah, sampel yang akan kita gunakan harus kita serbukkan dengan cara kita larutkan sedikit sampel dengan menggunakan pelarut. Nah, setelah itu kita tambahkan serbuk silika gel. Nah, kemudian kita aduk sampai berbentuk serbuk. Setelah itu kita masukkan serbuk tersebut ke dalam kolom kromatografinya dengan cara perlahan dan hati-hati dengan menggunakan batang pengaduk. Setelah itu kita alirkan pelarut. Nah, serbuk yang lengket di dinding daripada kolom kromatografinya kita basahi dengan pelarut hingga boleh larut kembali. Nah, setelah itu kita alirkan pelarutnya sampai semuanya terbasahi dan kemudian kita buka kerannya secara perlahan. Dan itulah yang namanya proses pengelusian. Nah, hasil elusi kita tampung di dalam vial atau penampung dengan ukuran 5 atau 10 ml yang telah ditandai sebelumnya. Nah, setelah semuanya telah ditampung, maka kita ukur kromatogramnya dengan menggunakan proses kromatografi lapis tipis atau KLT. Kemudian hasil elusi kromatografi kolom grafiti tersebut dianalisis dengan kromatografi lapis tipis dengan plat KLT ukuran 10 x 20 cm dengan batas atas 0,5 cm dan batas bawah 1,5 cm. Lalu hasil elusi tersebut ditotolkan pada plat KLT dengan jarak penotolan 1,5 cm. Setelah hasil ditotolkan pada plat KLT tersebut dimasukkan ke dalam chamber yang telah berisi fase gerak yang telah jenuh, yaitu N-hexan dengan etil asetat dengan perbandingan 7:3 dalam 40 mili. Setelah itu, chamber ditutup dan ditunggu sampai fase gerak merambat hingga batas pengembang atas pada plat KLT. Setelah itu, plat KLT dikeluarkan dari chamber dan dikeringkan. Setelah plat KLT dikeringkan, maka plat KLT divisualisasi di bawah sinar UV 366 nanometer. Setelah itu, plat KLT disemprot dengan larutan penampak noda Lieberman Bouchard dan divisualisasi kembali di bawah sinar UV 366 nanometer. Hasil dari percobaan kali ini yaitu diperoleh 13 fraksi dan juga terdapat minimal 2 senyawa yang teridentifikasi. 2 senyawa teridentifikasi ini dikarenakan terdapatnya 2 warna yang berbeda, di mana terdapat warna merah muda dan juga warna merah. Berikut merupakan
gambar dari hasil yang diperoleh yang dilihat di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 366 nanometer sebelum dilakukan visualisasi. Dan berikut merupakan gambar atau hasil dari percobaan yang dilihat di bawah sinar UV 366 nanometer setelah penambahan penampak bercat, yaitu larutan pereaksi Lieberman-Burchard. Untuk warna noda dan nilai RF setelah perhitungan dapat dilihat dari gambar sebagai berikut. Ini merupakan hasil perhitungan nilai RF dan warna bercat noda yang dilakukan sebelum dilakukan visualisasi dan dilihat di bawah sinar UV 366 nanometer. Dan ini merupakan hasil perhitungan nilai RF dan warna noda setelah dilakukan visualisasi dan dilihat di bawah sinar UV 366 nanometer. Sekian video dari kelompok 8 hari Senin, semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan kata-kata. Terima kasih.